Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Saputra dengan NIM 2511102431006. Di video ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 sampai 15 guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Di materi pertama, pengertian dan konsep bisnis. Di bagian awal ini, fokus kita adalah untuk memahami dasar-dasar bisnis, definisi, dan aktivitas utama dalam dunia usaha modern. Pengertian bisnis dan aktivitas utama. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk menawarkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Aktivitas utama bisnis di sini ada 3, yaitu produksi untuk menciptakan barang atau jasa, distribusi untuk menyalurkan ke konsumen dan penjual, transaksi kepada pembeli. Bisnis hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui proses yang terorganisir. Keberhasilan bisnis ditentukan oleh kemampuan mengelola aktivitas produksi, distribusi, dan penjualan secara efektif guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Konsep bisnis dan strategi. Di dalam konsep bisnis dan strategi pertumbuhan ini ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan. Poin pertama yaitu pentingnya konsep bisnis. Konsep bisnis yang kuat menjadi pondasi keberhasilan usaha. Tanpa konsep yang jelas, bisnis sulit berkembang dan bersaing di pasar yang dinamis. Poin kedua yaitu analisis pasar dan produk. Langkahnya meliputi analisis pasar dan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, menentukan target pasar yang tepat, serta pengembangan produk sesuai permintaan pasar. Dan poin ketiga yaitu strategi pertumbuhan. Untuk tumbuh, kita memerlukan penetrasi pasar dan ekspansi segmen, diverifikasi produk dan layanan, serta inovasi berkelanjutan untuk daya saing jangka panjang. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, pertemuan kedua, etika dan tanggung jawab sosial. Di bagian pengantar bisnis, materi pertemuan kedua ini kita akan membahas seputar bagaimana etika diterapkan dalam dunia kerja serta apa saja tanggung jawab sosial yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Etika di tempat kerja dan manajerial. Etika di tempat kerja itu adalah keyakinan tentang benar dan salah dalam lingkungan kerja yang membentuk perilaku karyawan sehari-hari. Sedangkan etika manajerial sendiri adalah standar perilaku yang harus dimiliki dan diterapkan oleh manajer dalam mengelola organisasi dan sumber daya manusia. Jadi, etika bisnis yang kuat ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bermartabat bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Di dalam bahasan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, ada 3 poin utama yang mencangkup bidang, implementasi, dan pemangku kepentingan. Poin pertama yaitu tanggung jawab kepada pemangku. Hal ini mencangkup tanggung jawab kepada pelanggan melalui produk yang aman dan berkualitas, kepada karyawan terkait kesejahteraan dan kesetaraan, kepada komunitas lewat kontribusi sosial, kepada investor dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas, serta kepada pemasok melalui kemitraan yang adil. Poin kedua yaitu bidang tanggung jawab. Ini fokus pada masalah lingkungan seperti menangani polusi udara dari emisi dan gas buang, polusi air dari limbah cair industri, polusi tanah akibat limbah padat dan kimia, serta menjaga lingkungan global dari perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Dan poin ketiga yaitu pendekatan implementasi. Ada 4 cara perusahaan merespon tanggung jawab ini. Pertama, obstruktif yang menolak tanggung jawab. Kedua, defensif yang hanya memenuhi kewajiban minimum. Ketiga, ada akomodatif yang menerima dan merespon tuntutan, serta keempat, proaktif yang mengambil inisiatif bahkan melebihi ekspektasi. Sekarang kita bergeser lagi ke slide berikutnya, pertemuan ketiga, bisnis global. Di materi kali ini kita akan membahas seputar bagaimana perekonomian internasional berjalan dan seperti apa manajemen di dalam bisnis global. Perekonomian internasional. Perekonomian internasional itu sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan kebijakan
perdagangan antar negara. Ketegangan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasokan, nilai tukar, dan arus investasi. Bahkan 5 indikator ekonomi dunia diprediksi meredup pada periode 2025 sampai 2026, mencerminkan perlambatan pertumbuhan global. Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus, menunjukkan nilai ekspor yang melebihi impor. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Faktor pendukungnya adalah komoditas unggulan, diversifikasi mitra dagang, serta kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Manajemen dan struktur organisasi internasional. Di sini yang pertama kita bahas adalah tentang manajemen bisnis internasional. Di dalamnya ada dua istilah, yaitu outsourcing yang artinya mengalihkan fungsi bisnis ke pihak ketiga, dan offshoring yaitu memindahkan operasional ke negara lain supaya biaya dan sumber daya bisa lebih efisien. Selanjutnya kita masuk ke bagian struktur organisasi. Kalau sebuah bisnis mau terlibat di pasar internasional, bentuknya bisa macam-macam, bisa lewat agen, lisensi, membuka cabang, bikin aliansi strategis, atau langsung melakukan foreign direct investment atau PDII. Terakhir ada juga yang namanya hambatan perdagangan. Kita harus tahu kalau perdagangan internasional antar negara itu dipengaruhi oleh beberapa hambatan. Contohnya seperti perbedaan lingkungan budaya, perbedaan regulasi di tiap negara, aturan tarif, kuota, sampai hambatan non-tarif. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, pertemuan keempat, kepemilikan bisnis. Di bagian ini, pembahasan kita akan berfokus pada bentuk dan struktur kepemilikan bisnis yang ada di Indonesia. Bentuk kepemilikan bisnis. Di sini dijelaskan kalau bentuk kepemilikan bisnis itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, ada yang berbadan hukum, contohnya seperti PT atau perseroan terbatas yang tanggung jawabnya terbatas, memiliki modal saham dan merupakan badan hukum mandiri. Lalu ada koperasi yang berasas kekeluargaan, modalnya dari anggota dan sisa hasil usahanya dibagi rata. Dan ada juga yayasan yang bersifat nirlaba serta bertujuan untuk sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yang kedua, ada yang tidak berbadan hukum, contohnya seperti perseorangan yang mudah dibentuk, modalnya sendiri tapi risikonya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Kemudian firma yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab tidak terbatas, serta CV di mana di dalamnya ada sekutu aktif dan pasif dan sifatnya lebih fleksibel. Kebaikan dan kelemahannya sendiri, bisnis yang berbadan hukum memiliki keunggulan perlindungan hukum dan kemudian akses modal. Namun proses pendiriannya lebih kompleks dan biayanya lebih tinggi. Kebalikannya, bisnis yang tidak berbadan hukum itu lebih mudah dan murah untuk didirikan. Namun, kepemilikan harus menanggung risiko penuh secara pribadi atas keseluruhan kewajiban usahanya. Bentuk PT dan jenis korporasi global. Yang pertama kita bahas adalah tentang bentuk PT di Indonesia. PT itu sendiri terbagi lagi menjadi PT tertutup yang sahamnya dimiliki terbatas dan tidak diperjualbelikan di bursa. Lalu PT terbuka atau TBK yang sahamnya diperjualbelikan secara bebas di pasar modal. Dan ada juga PT kosong yaitu badan hukum yang terdaftar tapi tanpa aktivitas operasional aktif. Selanjutnya jenis korporasi global. Di sini ada beberapa jenis mulai dari multinational corporation atau MNC yang beroperasi di banyak negara. Transnational corporation yang integrasikan global dengan strategi lokal, global corporation dengan strategi seragam di seluruh dunia, hingga holding company yang mengendalikan anak perusahaan lintas negara. Terakhir ada bahasan mengenai keunggulan dan risiko. Keunggulan dari PT adalah tanggung jawabnya terbatas serta kemudahan transfer kepemilikan. Namun risikonya meliputi regulasi yang ketat dan biaya pendirian yang tinggi. Selain itu, korporasi global juga harus siap menghadapi risiko nilai tukar mata uang serta perbedaan regulasi antar negara. Berikutnya masuk pertemuan kelima. Di bagian ini fokus kita membahas
mengenai kewirausahaan dan bisnis kecil. Tujuannya untuk memahami konsep kewirausahaan itu sendiri, peran UMKM, serta bagaimana strategi memulai bisnis baru yang inovatif dan berkelanjutan. Landasan bisnis kecil dan kewirausahaan. Di slide ini dijelaskan bahwa UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ternyata mampu menyerap hingga 89% tenaga kerja nasional, sehingga menjadikannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kewirausahaan juga berperan sangat penting dalam melahirkan bisnis baru, mendorong kemandirian ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Kalau dari definisinya sendiri, kewirausahaan adalah kemampuan mencari dan memanfaatkan peluang bisnis secara kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, seorang wirausahawan yang sukses harus memiliki visi, keberanian mengambil risiko, serta komitmen yang kuat untuk mencapai kemandirian usaha yang berkelanjutan. Memulai bisnis dan tren baru. Hal pertama yang kita bahas adalah mengenai kompetensi dan rencana bisnis. Jadi memulai bisnis itu membutuhkan kompetensi khusus dan rencana bisnis yang matang. Rencana tersebut harus mencakup visi misi, target pasar, strategi pemasaran, serta proyeksi keuangan yang realistis. Selanjutnya ada bahasan mengenai tren bisnis baru. Saat ini e-commerce menjadi tren utama dalam bisnis baru. Pemanfaatan platform digital, media sosial, dan marketplace online membuka peluang yang sangat besar bagi para wirausahawan muda serta pelaku UMKM. Terakhir, kita harus memperhatikan faktor gagal dan keberhasilan. Sebuah bisnis bisa mencapai keberhasilan jika didukung oleh inovasi, manajemen yang baik, modal yang cukup, serta jaringan yang kuat. Sebaliknya, faktor kegagalan biasanya disebabkan oleh kurangnya perencanaan, minimnya pengalaman, persaingan yang ketat, atau manajemen keuangan yang buruk. Berikutnya, pertemuan 6, lingkungan bisnis. Kali ini fokus pembahasan kita adalah untuk memahami dimensi lingkungan eksternal, faktor produksi, sistem ekonomi, dan persaingan bisnis. Dimensi lingkungan eksternal dan faktor produksi. Di slide ini dijelaskan mengenai 6 dimensi lingkungan eksternal, yaitu meliputi aspek domestik, global, teknologi, hukum dan politik, sosial budaya, serta ekonomi. Keenam dimensi eksternal ini nantinya akan membentuk kondisi dan peluang bisnis secara menyeluruh. Selain itu, ada juga faktor-faktor pendukung di dalamnya, yaitu faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal, informasi, wirausahawan, dan fisik. Sistem ekonomi dan persaingan. Sistem ekonomi ini terbagi menjadi 3, yaitu terpimpin, di mana pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi pasar yang menggunakan mekanisme pasar bebas untuk menentukan harga dan produksi, serta campuran, yang merupakan kombinasi antara sistem terpimpin dan pasar. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis persaingan. Di sini ada persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dengan produk homogen dan harga ditentukan pasar. Kemudian persaingan monopolistik, yaitu banyak penjual dengan produk yang terdiferensiasi, serta oligopoli, di mana hanya ada sedikit penjual besar yang mendominasi pasar. Terakhir, ada bahasan mengenai indikator ekonomi. Ada beberapa indikator penting yang disebutkan di sini, mulai dari GDP atau PDB, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi, tingkat inflasi yang menunjukkan kenaikan harga secara umum, tingkat pengangguran yaitu persentase angkatan kerja tanpa pekerjaan, hingga neraca perdagangan yang menghitung selisih antara ekspor dan impor. Berikutnya masuk ke pertemuan 7, manajemen bisnis. Di bagian ini kita akan membahas seputar fungsi, tingkatan, dan strategi manajemen. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana peran manajemen dalam organisasi bisnis melalui dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, sampai pengendalian, supaya target sasaran bisnis bisa tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi dan tingkatan manajemen. Di slide ini dijabarkan mengenai fungsi dasar manajemen yang terdiri dari 4 poin penting. Pertama, ada perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi organisasi.
Kedua, pengorganisasian untuk menyusun sumber daya dan struktur kerja. Ketiga, pengarahan yaitu memimpin dan memotivasi anggota tim. Dan keempat adalah pengendalian untuk memantau serta mengevaluasi kinerja. Selain fungsinya, kita juga bisa melihat adanya tingkatan manajer di dalam suatu perusahaan. Yang paling atas ada manajer puncak atau top manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi dan arah strategis perusahaan. Di tengah-tengah ada manajer media atau middle yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan antara departemen. Dan yang terbawah ada manajer lini atau first line manager yang mengawasi langsung para karyawan operasional di lapangan. Bidang manajer dan sasaran bisnis. Di dalam bidang manajer dan sasaran bisnis, ada 3 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama mengenai bidang manajer. Lingkup bidang ini mencangkup bidang SDM, operasional, pemasaran, keuangan, dan informasi. Setiap bidang tersebut tentu memiliki tanggung jawab spesifik dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, peran dan keterampilan. Seorang manajer dituntut memiliki keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknis. Dalam penerapannya, manajer akan berperan sebagai pengambilan keputusan, pemimpin sekaligus penghubung antar unit ke dalam organisasi. Ketiga dan terakhir, sasaran dan strategi. Poin ini mencangkup sasaran bisnis jangka pendek dan panjang, strategi-strategis manajemen krisis, serta pentingnya budaya perusahaan sebagai fondasi kinerja organisasi yang berkelanjutan. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, pertemuan 8, manajemen SDM. Di bab ini, pembahasan kita berfokus pada sumber daya manusia dalam bisnis. Ruang lingkupnya mencangkup perencanaan strategi SDM, rekrutmen, seleksi, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam organisasi bisnis modern. Perencanaan strategi dan konteks hukum SDM. Perencanaan strategi SDM itu mencangkup pengelolaan modal manusia secara efektif. Di dalamnya ada 2 hal penting, yaitu deskripsi pekerjaan atau job description yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab posisi, serta spesifikasi pekerjaan atau job specification yang menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan dari kandidat. Lalu bagian samping slide dijelaskan mengenai konteks hukum SDM di Indonesia yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hak kewajiban pekerja, hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara adil dan berkeadilan. Penyusunan staf dan kompensasi. Di bagian rekrutmen, seleksi, dan sistem kompensasi karyawan ini, hal yang pertama kita bahas adalah rekrutmen internal. Langkah ini berupa promosi dari dalam, rotasi jabatan, dan referensi karyawan. Keuntungannya bisa efisien biaya, meningkatkan motivasi, dan mempertahankan budaya organisasi yang sudah berbentuk. Selanjutnya ada rekrutmen eksternal dan seleksi. Prosesnya menggunakan iklan lowongan, agen tenaga kerja, atau kampus rekrutmen. Lalu untuk tahap seleksinya meliputi screening, wawancara, tes, dan pengecekan referensi untuk mendapatkan kandidat terbaik. Terakhir adalah mengenai kompensasi dan tunjangan. Ini bisa berupa upah per jam atau per unit, gaji tetap bulanan, bonus kerja, tunjangan kesehatan, dan dana pensiun. Pemberian kompensasi kompetitif ini sangat penting untuk meningkatkan retensi karyawan agar mereka betah di perusahaan. Pengembangan dan tantangan SDM. Masih di materi pertemuan 8, poin pertama di slide ini membahas tentang pelatihan dan penilaian kerja. Langkahnya menggunakan pelatihan on the job dan off the job untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Setelah itu, penilaian kinerja dilakukan secara berkala untuk mengukur produktivitas dan pencapaian target individu maupun tim. Berikutnya ada mengenai tantangan baru SDM. Saat ini kita menghadapi tantangan berupa keragaman tenaga kerja yang semakin beragam, kebutuhan akan pekerja berpengetahuan atau knowledge workers yang membutuhkan keahlian tinggi, serta tren pekerja kontingen seperti pekerja paruh waktu, kontrak, dan freelance. Terakhir adalah seputar
serikat pekerja. Serikat pekerja ini hadir untuk mewakili kepentingan karyawan dalam posisi dengan manajemen. Hal-hal yang dicakup biasanya mengenai isu upah, jam kerja, kondisi kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berikutnya masuk ke pertemuan 9, faktor produksi. Pembahasan kita akan berfokus pada pengertian produksi dan penciptaan nilai di dalam aktivitas operasional suatu bisnis. Pengertian produksi dan penciptaan nilai. Produksi itu sendiri adalah proses pengubahan bahan baku atau sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai lebih tinggi bagi konsumen. Di dalam produksi ada yang namanya pencapaian nilai yang meliputi 3 hal, yaitu kegunaan, bentuk untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, kegunaan waktu untuk membuat produk tersedia saat dibutuhkan, dan kegunaan tempat untuk membuat produk tersedia di lokasi yang tepat. Lalu di bagian samping slide dijelaskan bahwa nilai tambah akan tercipta ketika bahan baku diproses menjadi produk yang lebih berguna. Proses produksi yang efisien ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Karakteristik produksi jasa dan strategi bisnis. Di bagian strategi dan penjadwalan operasional ini, hal pertama yang kita bahas adalah mengenai produksi jasa. Produksi jasa ini memiliki karakteristik unik karena melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, bersifat tidak berwujud atau intangible, serta tidak dapat disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Selanjutnya, kita masuk ke bagian strategi kapabilitas. Strategi penggerak kapabilitas ini meliputi kualitas produk atau layanan, efisiensi biaya agar bisa lebih murah, fleksibilitas terhadap perubahan, serta keandalan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Terakhir adalah mengenai penjadwalan produksi. Penjadwalan operasional di sini menggunakan 2 alat utama, yaitu grafik Gantt untuk memvisualisasi urutan dan durasi tugas, serta bagian PERS untuk menganalisis jalur krisis dan ketergantungan antar aktivitas. Selanjutnya, pertemuan 10, manajemen produksi dan kualitas. Di bagian ini kita akan membahas mengenai pengendalian produksi, manajemen kualitas, dan juga TQM atau Total Quality Management. Pengendalian produksi dan bahan baku. Pengendalian produksi ini mencangkup pemantauan kinerja produksi secara berkelanjutan untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu. Di sisi lain, manajemen bahan baku di sini meliputi seleksi pemasok, pembelian, transportasi, pergudangan, hingga pengendalian persediaan. Lalu, dijelaskan mengenai sistem ramping atau lean manufacturing yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Selain itu, ada juga strategi just in time atau JIT, yaitu strategi manajemen persediaan yang memproduksi atau menerima barang hanya saat dibutuhkan saja, sehingga bisa meminimalkan biaya penyimpanan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Pengendalian kualitas dan TQM. Hal yang pertama dibahas adalah mengenai standar kualitas. Ini berupa penetapan standar dan ukuran kualitas produk atau jasa, serta pemantauan kinerja secara berkala untuk memastikan konsistensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke bagian Total Quality Management. Di sini ada beberapa perangkat TQM yang bisa digunakan, mulai dari analisis nilai tambah, pembentukan tim perbaikan kualitas, sertifikasi ISO, sampai rekayasa ulang proses bisnis. Terakhir adalah mengenai rantai pasokan global. Manajemen rantai pasokan ini melibatkan koordinasi antara pemasok, produksi, hingga distribusi. Langkah ini juga mencangkup alih daya global atau global outsourcing demi mencapai efisiensi, biaya, dan peningkatan kualitas produk. Berikutnya masuk ke materi ke-11, manajemen pemasaran. Di bab ini kita akan membahas materi inti dari manajemen pemasaran, mulai dari definisi dasarnya hingga strategi bauran pemasaran yang digunakan dalam bisnis. Definisi pemasaran dan lingkungan pemasaran. Pemasaran sendiri adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Objek dari pemasaran ini bisa berupa barang, jasa, maupun ide. Selain itu, di sini juga dibahas mengenai CRM atau Customer
relationship management, yaitu strategi untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan agar bisa meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka. Lalu dijelaskan mengenai 5 faktor lingkungan pemasaran eksternal yang memengaruhi bisnis, yaitu meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya, lingkungan hukum politik, serta lingkungan persaingan. Segmentasi pasar dan bauran pemasaran. Di bagian riset, segmentasi dan strategi bauran ini, hal yang pertama kita bahas adalah mengenai segmentasi pasar. Pasar bisa dikelompokkan berdasarkan aspek geografis seperti wilayah, kota, dan iklim. Aspek demografis seperti usia, gender, dan pendapatan. Aspek psikografis seperti gaya hidup dan kepribadian. Serta aspek perilaku seperti loyalitas, frekuensi pembelian, dan manfaat yang dicari. Selanjutnya kita masuk ke bagian bauran pemasaran atau biasa dikenal dengan 4P. Ini mencakup produk terkait, desain dan kualitas, harga mengenai pendapatan dan strategi, distribusi atau flash mengenai saluran dan logistik, serta promosi melalui iklan, penjualan langsung, media sosial, dan hubungan masyarakat. Terakhir adalah seputar riset dan perilaku. Riset pemasaran dilakukan melalui observasi, survei, kelompok, fokus, dan eksperimen. Hal ini penting untuk memahami perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi termasuk dalam ranah pemasaran B2B atau hubungan antara organisasi dan rantai nilai. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, pertemuan 12, mengelola modal. Di bab ini kita akan membahas seputar pertumbuhan modal, pembiayaan perusahaan, hingga strategi untuk go public. Pertumbuhan modal dan pembiayaan. Di bagian ini dijelaskan konsep time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih besar daripada masa depan. Pertumbuhan majemuk berfungsi memaksimalkan investasi jangka panjang, dan ada juga aturan 72, yaitu membagi angka 72 dengan tingkat bunga untuk mengetahui waktu pengandaan modal. Selain itu, jenis reksadana dibagi berdasarkan profil risiko, yaitu stabilitas untuk risiko rendah, pertumbuhan konservatif untuk risiko sedang, serta agresif untuk risiko tinggi dengan potensi besar. Lalu bagian ini dijabarkan mengenai beberapa sumber pembiayaan perusahaan. Sumber ini bisa berasal dari pinjaman berjaminan dengan aset sebagai agunan, modal kerja untuk membiayai operasional harian, modal ventura berupa investasi dari pihak eksternal, obligasi sebagai surat utang jangka panjang, hingga keputusan go publik lewat penerbitan saham di pasar modal. Daya tahan perusahaan dan go publik. Di bagian ini, poin pertama membahas tentang indikator daya tahan. Ini mencakup 3 hal, yaitu soliditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Kedua, likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta solvabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang-utangnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian credit standing dan rentabilitas. Credit standing berkaitan dengan reputasi dan kelayakan kredit perusahaan di mata kreditur. Sementara rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang digunakan secara efisien. Terakhir adalah mengenai strategi go publik. Langkah ini melibatkan valuasi saham dan kapitalisasi pasar sebagai dasar IPO. Ada 4 keuntungan utama dari go publik, yaitu akses modal yang besar, likuiditas saham, peningkatan citra perusahaan, serta ekspansi bisnis yang bisa menjadi lebih luas. Berikutnya pertemuan 13, digital transformation. Di bagian bab ini kita akan membahas mengenai dampak teknologi informasi dalam bisnis modern, dampak TI dan perlindungan IT. Di materi transformasi digital ini, hal yang pertama kita bahas adalah mengenai dampak teknologi informasi. Perkembangan TI membawa perubahan besar seperti munculnya kantor jinjing yang memberikan fleksibilitas kerja dari mana saja, menciptakan organisasi ramping dan efisien, mempermudahkan kolaborasi lintas tim dan divisi, serta memungkinkan adanya pertukaran informasi global secara real time. Selanjutnya kita masuk ke bagian fondasi TI dan risiko. Fondasi TI itu sendiri terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan WiFi, internet, dan eksternet. Namun di balik kemudahannya ada juga risiko dan ancaman yang harus diwaspadai, seperti serangan hacker,
pencurian identitas, spyware, spam, hingga virus berbahaya. Terakhir adalah mengenai perlindungan IT. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem perlindungan. Contohnya menggunakan firewall untuk memblokir akses tidak sah, memasang antivirus dan anti-spyware, melakukan enkripsi dan sensitif perusahaan, serta selalu menjaga etika pribadi dalam penggunaan teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir, bisnis Islam. Di bab penutup ini, kita akan memahami konsep, prinsip, dan praktik bisnis dalam perspektif Islam berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Pengertian dan prinsip bisnis Islam. Bisnis Islam sendiri didefinisikan sebagai ikhtiar dengan niat kuat untuk mengubah sesuatu menjadi bernilai berdasarkan prinsip halalan thayyiban. Dasarnya diambil dari Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 29 mengenai larangan memakan harta secara batil, serta surah An-Nur ayat 37-38 tentang pentingnya tidak melakukan ibadah dalam berbisnis. Lalu bagaimana samping slide dijabarkan juga mengenai 4 prinsip utama bisnis Islam, yaitu pertama, menghindari riba, yaitu larangan bunga atau tambahan yang tidak sah. Kedua, menghindari ghorar, yang larangan atas ketidakpastian dan spekulasi. Ketiga, menghindari masyir, yang berarti larangan terhadap perjudian dan untung-untungan. Dan keempat, menghindari jolim, yaitu larangan atas segala bentuk kezaliman dan eksploitasi. Aktivitas dan perbedaan bisnis Islam. Di bagian aktivitas bisnis Islam dan perbedaannya dengan bisnis konvensional ini, poin pertama membahas tentang aktivitas bisnis Islam. Ruang lingkupnya mencakup produk halalan thayyiban, inovasi produk berbasis syariah, pengelolaan keuangan Islami seperti zakat dan infak, serta penerapan pemasaran Islami yang jujur dan amanah. Selanjutnya ada perbedaan utama dengan bisnis konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi asas, yaitu syariah versus sekuler, motivasi yaitu ibadah versus profit, orientasi yaitu dunia akhirat versus duniawi, etos kerja yaitu amanah versus kompetitif, serta modal yang harus halal versus bebas. Terakhir adalah mengenai prinsip pemasaran. Dalam perspektif Islam, pemasaran harus mengedepankan kejujuran, transparansi, menghindari penipuan, mengutamakan promosi berbasis nilai manfaat nyata, serta membangun kepercayaan pelanggan secara tulus. Tidak terasa kita sudah membahas seluruh materi secara lengkap, mulai dari konsep dasar pengantar bisnis, manajemen, operasional, SDM, pemasaran, pengelolaan modal, hingga bagaimana bisnis dijalankan dalam perspektif syariah. Semoga seluruh pemaparan materi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa memberikan gambaran yang jelas, menambah wawasan baru bagi kita semua, dan tentunya bermanfaat dalam memahami dunia bisnis secara lebih mendalam. Saya Dimas, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah teman-teman luangkan untuk menyimak video presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata sepanjang penyampaian materi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.